Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua. Pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas ya, mabniyat yang kemarin kita telah mempelajari, di mana ada satu keadaan kata tepat di akhirnya tidak mengalami perubahan sedikit pun keadaan, ya, ketika dia di dalam kalimat terletak, ya, menjadi posisi-posisi tertentu dengan dimasuki oleh amil atau faktor yang beraneka ragam. Namun di situ keadaan akhirnya tetap konsisten dalam satu keadaan alias tidak mengalami perubahan sedikit pun. Maka keadaan seperti itu disebut apa? Luzum. As-subut, tetap disebut oleh para ulama nahwu adalah keadaan bina. Maka kata yang memiliki keadaan akhirnya bina disebut apa? Mabni. Nah, sekarang kita akan masuk al-mabniyat. Kata-kata apa saja yang dia itu mabni. Nah, qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-mabniyat. Nah, dan ini Masya Allah beliau katakan yaqa'u al-bina'u fil asma'i. Ya, bina, tetapnya keadaan akhir suatu kata itu yaqa'u, terjadi, fil asma, pada isim, kemudian wal af'ali, pada fi'il juga, kemudian jelas wal hurufi. Maka tiga macam kalimah ini terjadi padanya apa? Bina. Nah, kita nanti akan bahas mana yang seluruhnya bina, mana yang sebagian saja. Maka kita mulai dari apa? Al-huruf, yang terakhir langsung diawalkan. Kenapa ya pembahasan huruf di isim-isim mabni didahulukan? Karena sesuai dengan kesepakatan para ulama, dia itu seluruhnya mabni. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Nah, ya. Wa minha, dan di antara huruf itu, maksudnya di sini adalah huruf ma'ani, teman-teman. Ya, huruf apa? Huruf ma'ani. Yang kita telah membacanya pada bab yang berjudul Anwa'ul Huruf. Yang punya buku bisa lihat halaman 13 tuh. Mulai dari huruful jar, kemudian huruful atfi, kemudian huruful nasbi, kemudian huruful jazmi, dan yang kelima ada al-huruf an-nasikhah. Yang keenam ada al-huruf al-masdariyah. Yang ketujuh ada huruf an-nida. Yang kedelapan ada huruf al-jawab. Dan yang kesembilan itu ada harf al-istifham. Itu semuanya huruf dan mereka semua tergolong apa? Mabni. Ya. Itu contoh-contohnya juga ada. Baik. Tsaniyan, kita bahas di sini yaitu al-asma. Nah, isim itu ada yang mabni,
Isim itu ada yang mabni. Dan dia sedikit. Kenapa demikian? Dikatakan di sini, al-aslu fil asma'i al-i'rabu. Jadi asal pada isim itu mu'rab. Maka hanya beberapa isim saja nanti dia mabni. Maka langsung di sini kita ketahui wal mabniyu minha mahsurun fi abwabin, dan isim yang mabni minha diantaranya itu mahsurun terbatas fi abwabin pada beberapa bab saja. Ahammuha ma yali. Ahammuha ma yali. Nah, bab-bab yang paling pentingnya ma yali berikut ini. Yang pertama adalah ad-domair, yaitu apa? Isim domir. Ad-domairu kulluha mabniyatun. Sawa'un akanat munfasilatan am muttasilatan. Domir semuanya mabni, sama saja apakah dia nanti munfasil domirnya atau muttasil. Contoh yang munfasil itu adalah domir yang ini. Ana. Tuh. Ya. Nah, ini semua adalah domir munfasil yang terpisah. Dalam kalimat, dia bisa menjadi mubtada. Am muttasilah, atau yang muttasil. Contohnya seperti apa nih? Fahimtu yang muttasil dengan fi'il. Kaf, ha, ya. Nah, di sini ha, kolamihi. Nah, kolamaka, kolami. Inilah domir-domir yang muttasil dengan isim. Dan domir muttasil pun juga bisa muttasil dengan huruf. Nah, intinya semuanya mereka itu apa? Mabni. Ya. Nah, domir. Ya. Kalau kita lihat nantinya pembagian domir itu, ya, ada apa? Ada domir bariz dan ada domir mustatir. Ya. Nah, ada bariz, ada mustatir. Apa itu domir bariz? Nah, ya. Domir baris itu adalah domir yang memiliki bentuk lafal atau bisa terlafalkan seperti tak pada kata kumtu. Nah, contohnya kita buat di sini apa? Nah, fahim tu juga bisa. Nah, huruf tak di sini dia adalah domir. Dan keadaan mabninya si ta ini ala domi, di atas dommah. Kalau nanti ditanya termasuk domir apakah dia, maka kita katakan dia masuk ke dalam domir baris dan muttasil bersambung. Bisa kita i'rab dengan domirun, muttasilun, barizun, atau tanpa baris pun boleh. Ya, mabniun ala dhammi fi mahalli, pada posisi apa dia di situ? Rafa, karena dia menempati posisi fa'il. Fi mahalli raf'in fa'ilun nantinya. Ya, nah huruf ta di sana. Kemudian
Domir ada juga yang mustatir. Ya, ada juga yang mustatir. Nah, nah, untuk domir yang mustatir itu merupakan domir yang tidak memiliki bentuk pada lafal atau tidak terlafalkan seperti apa? Domir-domir yang ditakdirkan. Contohnya, ya, 6. Huwa, ya, afwan, fahima, 6 ya. Fahima, ya, seperti domir yang diperkirakan. Jadi dia tersembunyi, mustatir. Apa domir yang ada pada kata kerja fahima? Domir Huwa. mustatir. Domir mustatir. Takdirnya, nah, gitu ya. Diperkirakan takdirnya apa? Huwa. Nah, kemudian juga bisa dalam fiil amr, ifham. Nah, yang ini takdirnya apa? Anta, ya. Dan domir mustatir, dia ada wujuban, ya, terbagi menjadi dua. Nah, kemudian ada apa lagi? Jawazan. Iya, ada jawazan. Nah, apa itu domir mustatir wujuban? Domir mustatir wujuban dia tetap masih dalam definisi mustatir tersembunyi, ya. Namun secara wajib tersembunyinya itu nggak bisa dimunculkan. Nah, ini terjadi pada apa? Pada fi'il mudhari yang fa'ilnya apa? Ana, nahnu. Nah, ana, nahnu, gitu. Contohnya apa? Afhamu, ya. Afhamu ini fa'ilnya apa? Domir. Domir apa? Mustatir. Mustatir yang mana? Wujuban. Takdirnya apa? Ana. Kenapa dikatakan wujuban? Karena domir ana ini tidak bisa digantikan oleh isim zahir. Misalkan afhamu zaidun, nggak bisa seperti itu. Ya, nah itulah mengapa dia disebut sebagai apa? Domir mustatir, afwan, apa namanya? Wujuban. Ya, domir mustatir wujuban. Nah, ya, wujuban. Sedangkan yang jawazan itu dia seperti yang fahima di sini. Yang fa'ilnya adalah domir huwa. Maka kenapa dikatakan jawazan? Ya karena bisa digantikan oleh isim zahir. Bisa dikatakan apa? Fahima zaidun. Ya, nah. Ini sedikit. Nah, ya. Nah, kalau untuk domir bari sendiri, baru dia ada apa? Pembagiannya. Pembagiannya yang tadi dikatakan oleh penulis. Yaitu apa? Munfasil dan muttasil. Munfasil dan muttasilun. Nah, ya.
Berikutnya kita masuk ke isim mabni yang isyarah, kata tunjuk. Asmaul isyarah seluruhnya itu apa? Mabni, namun ada dua yang mu'rab. Ya, dikecualikan nih. Itu apa? Hadani, hatani. Tahu nggak kenapa? Ayo, kemarin kita sudah baca nih. Karena alamat rofaknya menjadi alif. Iya, sama satu lagi kaidah yang dibawakan oleh penulis di akhir pembahasan kemarin. Kenapa dia tidak mabni? Bi annal mabniya la yuthanna wa la yujma. Sedangkan hadzani dia bisa yuthanna. Ya, bisa berubah. Nah, dalam bentuk apa? Nah, ini. Dan dia memang apa? Musanna ya, bentuknya apa? Musanna. Nah, dia bentuknya apa? Musanna. Dan dilihat dari keadaan rofaknya, dia bukan hanya nanti ya, mengikuti apa? Isim musanna. Ketika rofa dengan apa? Dengan alif. Dan ketika nasab dan jir dengan apa? Dengan ya. Ya, hadani lil muzakkar, hatani lil muannas. Dan apakah isim-isim isyarah hanya ini saja? Hadza, hadhihi, haula'i, tilka, hadzani, hatani. Tidak. Ya, tidak ya. Nah, ada apa saja? Mulai dari apa? Kalau kita bagi dia, nah, kata tunjuk. Ada yang dekat dan ada yang jauh. Dan ini nanti ada dua lagi. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Yang jauh pun sama. Muzakkar dan muannas. Nah. Dari hitungannya, kalau di sini ada yang muannas, yang jauh apa? Tilka, ya. Kemudian apa lagi? Zanika, ini untuk yang musanna, yang dua. Kemudian apa? Ada ulaika. Kemudian yang muzakkar ada apa? Ada zalika. Ini kebalik nih. Tanika harusnya. Tanika. Nah, baru di yang ini ada zanika. Ya, jamaknya sama, ulaika. Nah, untuk yang dekat, muzakkar ada hadza. Kemudian ada yang tadi itu yang mu'rab, hazani. Kemudian ada apa lagi? Ha, ulai, ya. Nah, yang muannas ada hazihi. Kemudian ada ha, tani, ya, yang mu'rab.
Kemudian ada haulai. Nah, kalau kita pecah ini sebenarnya bisa karena bukan keseluruhannya dalam satu isim isyarah ini, bukan keseluruhan satu isim isyarah itu yang disebut dengan apa? Isim isyarah. Nah, ya. Contoh dalam kata tunjuk, ya isim isyarah yang apa? Lil qarib, yang dekat. Muzakkar muannas, dia diawali dengan apa? Ha. Sejatinya, ha yang ada di awal mereka ini, dia bukanlah isim isyarah, melainkan apa? Harfu tanbih. Isim isyarahnya apa? Za. Nah, isim isyarahnya apa? Za. Kalau yang muannas apa? Zi. Begitu pula apa? Yang musanna. Ha. Ha itu harfu tanbih. Za. Ta. Nah, itu adalah isim isyarahnya. Nah, begitu pula untuk yang jamak. Ulai isim isyarahnya. Ulai isim isyarahnya. Haknya apa? Harfu tanbih. Nah, nanti terkait i'rabnya bagaimana, kita akan pelajari pada babnya tersendiri. Intinya semua di sini mereka apa? Mabni, kecuali apa? Hatani dan hadani. Nah, ya. Ada catatan tadi. Oke, fa innahuma mu'rabani. Yang pertama, yu'rabani, ya. Dia di i'rab seperti apa? I'rabal musanna. Dia seperti apa? I'rab musanna. Fayurfa'ani bil alif wa yunsobani wa yujarrani bil ya. Seperti musanna. Lalu bagaimana nanti mengirabnya? Ya, kita katakan apa? Mulhaq bil musanna. Seperti itu ya. Mulhaq apa? Bil musanna. Kemudian yang ketiga di sini ada al-asma al-mausulah. Ya. Isim mausul. Nah, isim mausul itu secara bahasa Indonesia kata sambung. Tetapi isim mausul dalam pengertian ilmu nahwu bukan hanya sekedar kata sambung, ya. Nah, bukan hanya sekedar kata sambung. Nah, ini sebagaimana kalau melihat kitab Kaifa Tutqinu An-Nahwa, ya. Penulis kitab Kaifa Tutqinu An-Nahwa mendefinisikan isim mausul itu dengan asma'un mabniyah li rabatil kalam wa bil akhas rabatil asma'i bil af'al, yaitu isim mabni li rabatil kalam, untuk mengikat kalam, wa bil akhas terkhusus, khususnya apa? Rabatil asma' bil af'al, mengikat isim dengan fi'il. Nah, itu adalah definisi secara bahasa saja, bukan definisi secara apa? Secara nahwu.
Sedangkan definisinya secara nahwu adalah lafal-lafal khusus yang butuh kepada apa? Silah. Nah, yang butuh kepada apa? Silah. Kenapa dia disebut mausul? Isim mausul itu kenapa dia disebut mausul? Karena isim mausul itu apa ya? Maf'ul kan? Nah, karena dia disilahi. Disilahi maksudnya apa? Yang disambung. Gitu. Dia dinamakan mausul sebab keharusan adanya silah padanya. Silah itu apa? Nanti kata yang terletak setelahnya. Nah, beberapa contoh dari isim mausul, atau kita lihat macam-macam dari isim mausul dulu. Ada allazi, ada allati, ya, ada allazina, ada allati, ada allai, ada man, ada ma. Nah, ini semuanya mabni yustasna dikecualikan apa? Dua. Alladzani, allatani. Mirip dengan yang isim isyarah tadi ya. Alladzani, allatani ini untuk yang musanna. Alladzani untuk yang muzakkar, ya. Allatani untuk yang muannas. Ada pertanyaan, apakah maksudnya nah, apakah maksudnya isim isyarah dan mausul jika dalam keadaan musanna atau jamak bukan mabni ya Ustaz? Isim isyarah dan mausul jika dalam keadaan musanna. Nggak ada jamak. Jamaknya dia tetap mabni. Bentuk musanna saja. Ya. Ketika bentuk musanna saja maka dia mu'rab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis di sini. Ya, beliau mengecualikan bentuk musanna saja. Tidak mengikutkan bentuk jamak. Bentuk jamak dari isim isyarah yakni haula'i dan ulaika. Haula'i lil qarib, ulaika lil ba'id. Itu mabni. Ya. Begitu pula isim mausul. Di sini ada alladzina, allati, allai. Dua bisa yang muannas ya. Nah, ini jamak isim mausulnya. Tetap mabni. Lihat di sini, tolong garis bawahi yang punya bukunya atau distabilokan nih. Dua ini saja yang dikecualikan. Berarti kalau dikecualikan dia apa? Mu'rab. Lihat di sini fa innahuma mu'rabani yu'rabani i'rabal musanna ya fayur fa'ani maka dia dirofa bil alif dengan alif wa yunsabani dan dinasabkan wa yujarrani dan dijerkan bil ya. Itu ya. Nah, insyaallah kita akan bahas konsep dari isim mausul ini ya, bagaimana bentuk silah dan nanti a'id yang kembali kepada si isim mausul. Berikutnya yang keempat ada asmaul istifham. Asmaul istifham apa saja? Man, ma, aina, mata, kaifa, kam, ai. Dari keseluruhan ini ternyata ada yang mu'rab, yaitu apa? Ai. Ya. Tergantung nanti posisinya dia itu di dalam kalimat sebagai apa. Maka nanti dia i'rabnya menyesuaikan. Kalau menyesuaikan berarti dia mengalami perubahan. Kalau nanti dia menjadi maf'ul, ya fathah lah dia. Ayya. Begitu. Kalau nanti dia menjadi kedudukan isim yang dirofa, maka domah lah dia. Kalau dia terletak setelah huruf jer, ya kasroh lah dia. Contoh dalam pertanyaan. Fi ayyi madrasatin.
au fi ayyi ma'hadin, au fi ayyi makanin, anta tadrusul lughah al-arabiyah. Kita fokus kepada ayyi. Kenapa di kasroh? Ya, karena dia terletak setelah apa? Huruf jer. Dan disitulah dia mu'rab. Kita i'rabnya bagaimana? Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Berbeda dengan man, ma, aina, mata, kaifa, kam. Nah gitu ya. Nanti dia kita i'rabnya apa? Fi mahal, fi mahal, fi mahal, fi mahal. Begitu. Nah ini untuk mengetahui i'rab ini, silahkan bisa disimak pembahasan saya dalam kitab Kaifatut Kinu An-Nahwa. Masih dalam membahas i'rab dari isim-isim istifham. Berikutnya, yang kelima ada asma'us syarti. Ada asma'us syarti. Apa saja asma'us syarti? Isim-isim syarat, berarti nanti ada jawab syaratnya. Ada man, ada ma, ada mata, ada ayyana, ada aina, haitsuma, anna. Nah, dia mabni. Dan termasuk nanti ada ai juga, ai mengikuti yang sebelumnya, tentu dia apa? Mu'rab. Ya. Nah, isim syarat. Isim syarat itu apa? Definisinya isim mabni yang digunakan untuk mengikat atau menghubungkan antara kalimat syarat dengan kalimat jawab syarat. Ya. Man, siapapun. Ya. Ma, apapun. Mata, kapanpun. Ayyana, kapanpun, sama seperti mata. Aina, dimanapun. Haitsuma, sama dimanapun. Anna, dimanapun. Ya, sama seperti haitsuma dan aina. Ayu, manapun, apapun. Begitu. Contoh kalimatnya yang ayya di sini. Atau ayu. Nah, kita bisa bilang kalimatnya seperti ini. Ayya kitabin. Takro. Takra'u. Ayya kitabin takra'u. Kitab apapun yang kamu baca. Tastafid minhu. Apa artinya? Maka kamu akan mengambil faidah dari buku tersebut. Maka kamu akan mengambil faidah. Tastafid. Istafada. Istafidu. Ya, nah. Berikutnya ada asmaul af'al. Nah, asmaul af'al dia isim. Dia isim tetapi maknanya yang fi'il. Gitu. Apa saja? Ada syattana. Ada apa? Syattana. Nah, ini makna-maknanya. Syattana itu maknanya adalah iftaraqah. Berarti kalau maknanya iftaraqah, syattana ini adalah isim fi'il apa nih? Isim fi'il madi. Ya, yang artinya apa? Berpisah, terpecah belah, telah tapi. Ya, nah, kemudian ada hayata yang maknanya ba'uda. Sama dia isim fi'il madi, ba'uda.
Wazan fa'ula, yaf'ulu. Nah, gitu. Telah jauh. Berikutnya, ada apa lagi? Isim fi'il itu. Uf. Nah, ada apa? Ada uf. Yang maknanya adalah atadojjar. Atadojjar. Berarti masuk kemana nih? A-nya ini huruf mudharaah. Berarti isim fi'il apa dia? Isim fi'il mudhari'. Uf. Ya, atadojjar. Aku bosan. Kemudian ada wai. Ya, nah, ada wai. Yang artinya apa? Yang maknanya apa? A'jab. Sama. Isim fi'il mudhari'. Aku heran. Takjub. Kagum. Ya, nah. Kemudian ada sah bermakna uskut. Nah, uskut ini sighahnya apa? Amr. Berarti sah itu isim fi'il amr yang maknanya apa? Uskut artinya diamlah. Ya. Kemudian ada ih yang maknanya adalah zid imdi fi hadisika. Ya. Zid. Nah, sama ini isim fi'il amr artinya apa? Tambahkanlah. Ya. Tambahkanlah. Nah, berikutnya. Isim mabni berikutnya. Al-a'dad al-murakkabah ya hada asyara. Nah, kenapa dia disebut murakkab? Ya, dia tersusun dari dua kata. Kata pertama ahada, kata kedua asyara. Wa tis'ata asyara dan 19. Kata beliau di sini wa ma bainahuma. Berarti apa? Yang ada di antara 11 sampai 19 berarti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Itu semuanya masuk ke dalam kategori yang dimabnikan. Ya. Dan dia nanti mereka mabninya apa? Tubna 'alal fathi. Ya, mabninya di atas fathah, ya. Al-juz'ain, dua kata tersebut di fathah. Ya. Berarti kita katakan apa? Ahada asyara. Kemudian 12 bahasa Arabnya apa? Kalau kita awali dari ahada, is, Isna asyar. ya. Nah, isna asyara gitu. Ya. Tetapi apa di sini kita baca? Yustathna isna asyara. Wah, ternyata apa? Isna asyara meskipun ada di antara 11 sampai 19, dia nggak masuk dalam kategori apa? Mabni alal fathi. Ya. Nah, melainkan apa? Dia i'rab ya. Nah, berarti apa? Dia mu'rab. Fa inna sadrahuma yu'rabu. Nah, maksudnya apa di sini? Bagian pertamanya dia mu'rab. Berarti apa bagian pertamanya? Angka yang duanya itu yang mu'rab. Tetapi yang belasannya asyara dan asyrata tetap mabni. Tetap mabni alal fathi. Ya. Di sini kita lihat fa inna sadraha, ya, sadrahuma. Nah, fa inna sadrahuma, maka sesungguhnya bagian awal keduanya yu'rabu i'rabal musanna. Dia di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna ya. Mu'rab lah dia. Wa kalimatu dan kalimah asyara. Nah, ini kan yang kedua, au asyrata tubna 'alal fathi, tetap dimabnikan di atas fathah. Nah, bisa difahami sampai sini ya.
Nah, berarti kita bisa katakan apa? 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dia pure murni mabni. Ya, baik bilangan yang satuan maupun penyebutan belasannya. Gitu. Ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara. Baik nanti ketika dia rofa, maksudnya pada mahal rofa, begitu. Atau pada mahal nasab dan mahal jer, dia tetap apa? Dalam satu keadaan yang sama, yakni fathah tanda akhirnya itu. Berarti dia apa? Mabni alal fathi. Untuk yang 12 hanya penyebutan belasannya saja yang mabni alal fathi. Sedangkan satuannya maksudnya penyebutan isna sama isnata dia mu'rab. Nah, kenapa? Karena nanti ketika nasab dia dengan ya. Begitu. Isnatai. Nah, harusnya kan isnataini. Tapi karena dia menjadi mudhof ke asyrah, ya jadi nunnya dihilangkan. Isnatai asyrah. Ya. Ithnai asyara. Begitu. Barakallahu fikum. Berikutnya ada ba'du zuruf. Sebagian zorof. Sebagian zorof saja nih. Ya, nah. Contohnya ada haitsu. Haitsu itu artinya apa? Di mana? Amsi kemarin. Ini beliau masukkan qad ya. Beliau masukkan apa? Qattu. Qattu. Nah, ini maknanya apa? Yakfi, cukup. Ini ada i'rabnya tersendiri juga. Dan pemaknaannya secara tafsil dalam kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rabnya Ibnu Hisham. Ya, dia zaraf juga. Dan nanti mabninya ala dhammi, amsi mabni ala kasri, haitsu mabni ala dhammi, dan berikutnya ada al-an. Sekarang dia mabni alal fathi. Itu mabni alal fathi. Ya, nah. Kemudian ada apa? Id. Id. Di sini bukan iza ya, tapi id. Nah, maknanya apa? Ta'lil, karena artinya. Ya. Sebagaimana dalam Nazom Imriti, penulisnya mengatakan apa? An-nahwu awla awalan an yu'lama. Iz al-kalamu. Nah, karena sukun bertemu dua sukun ya, litika isakinain, dia di kasrah. Idzil kalamu dunahu lan yufhama. Karena kalam yakni Al-Qur'an ya, tanpa nahwu lan yufhama, tidak akan bisa dipahami. Idzil kalamu dunahu, tanpa hu nahwu lan yufhama. Idz di situ. Lanjut. Yang ke-9 adalah al-a'lam. Ini nama al-makhtumah yang diakhiri bil lafzi waih. Dengan lafal apa? Dengan lafal waih. Dia juga apa? Mabni. Seperti sibawaih, niftawaih, amrawaih, ya, khalawaih. Fa innaha mabniyatun 'alal kasri daiman. Tentu dia mabninya apa? Di atas kasrah selalu selamanya. Nah. Nah, ini ya. Kita bahas apa? Huruf dan isim yang mabni.
Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang fi'il yang mabni. Karena fi'il itu nanti terbagi menjadi 3. Ada madhi, dan ada mudhari', ada amr. Nah, ya. Madi disepakati kemabniannya, amr pun demikian. Nah, untuk mudhari' ada yang mabni tentu disebabkan sebab-sebab tertentu. Karena hukum asal dari fi'il mudhari' ya apa? I'rab atau mu'rab. Begitu. Ada yang tanya, nama di luar Arab tidak termasuk mabni, mamnu minas saraf. Mamnu minas saraf. Ya. Mamnu minas saraf. Nama di luar Arab itu apa? Termasuknya nanti mamnu minas saraf. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan diteruskan di grup saja ya. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Wa iyyakum.